of the Mysteries, Chapter 1059, The Authority of the Moon. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1059, Wewenang Bulan. Pria bermuka merah dengan hidung besar itu berlari menuju sebuah brankas dalam beberapa langkah, di mana dia kemudian mengeluarkan sebuah transceiver radio dan buku kode dari kompartemen rahasia. Dia berjongkok di sana dan mentranskode insiden yang terjadi pada Charlie Raker. Kemudian, dia mulai mengirim telegram. Sementara itu, di rumah di atas toko buku Raker, seorang pelayan berkulit coklat mengangkat lengan bajunya dan menuangkan cairan biru indigo ke lengan kirinya. Kulit di sekitar tempat itu segera berubah warna. Tetapi di bawah warna biru indigo, ada cahaya hitam yang memanjang seperti cacing benang. Cahaya hitam ini dengan cepat membentuk wajah aneh sebesar telapak tangan. Matanya sekecil butir nasi, dan mulutnya selebar piring teh. Charlie Raker mengalami kecelakaan, ujar pelayan itu dengan jelas, sambil menatap wajah di lengan kirinya. Setiap kata yang diucapkannya tampak memiliki bentuknya sendiri, membentuk entitas berwarna biru indigo seperti mulut dan lengan. Setelah segera itu, kata-kata yang tampak ditulis mulai saling melilit saat mereka dibungkus oleh asap dengan warna yang sama. Pada saat ini, wajah aneh di lengan pelayan itu perlahan membuka mulutnya dan menghisap asap dan teks berwarna biru indigo. Semua keanehan lenyap, kecuali sepetak kulit di lengan pelayan yang tetap berwarna biru indigo. Di kegelapan di luar jendela, sebuah kelelawar kecil yang biasa mengepakkan sayapnya mengubah keadaan yang tidak bergerak dan terbang ke lokasi yang tidak diketahui. Di jalan lain yang kurang dari 500 meter dari toko buku Raker, di udara di atas sebuah restoran yang mengkhususkan diri dalam masakan kontinen selatan. Kelelawar-kelelawar kecil keluar dari kegelapan dan berkumpul, membentuk asap tebal. Asap dan kelelawar itu tampak tidak berwujud dan menghilang dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang mengenakan tuxedo tanpa topi yang sesuai. Pria ini kurus, tinggi, dan tegak. Dia memiliki rambut berwarna terang yang hampir perak. Matanya merah cerah seperti darah, seolah darah tersembunyi di dalamnya. Dia adalah Sanguine Earl, Mistral. Dia mengangkat tangan kirinya dengan cincin permata biru hantu dan menyentuh dasi kupu-kupu yang sedikit berlebihan. Dia melihat ke bawah ke restoran yang sudah tutup dan berkata, "Kedua informasi ini akhirnya mengarah ke sini." Begitu Mistral selesai berbicara, sosok muncul di depannya, mengenakan gaun hitam megah dan bonet. Dia memiliki rambut pirang muda dan mata biru, wajahnya pucat seperti boneka yang cukup rumit. Pohon-pohon di jalan di bawah tiba-tiba bergoyang lembut saat cahaya dari lampu gas berkedip. Seorang boneka. Earl Mistral mengangguk sedikit dan mengakui status dan tingkat Sharon. Sharon mengabaikannya dan melihat ke lantai 2 restoran. Ada sisa-sisa penyembahan Mother Tree of Desire. Kalau begitu tidak ada masalah. Mistral berbalik di udara dan mengangguk ke arah area tergelap. Lord Nibs, silakan segel tempat ini. Sebuah desahan dalam terdengar sebelum sepasang sayap yang tertutup kulit berwarna gelap dan pola tak terhitung tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sayap itu meluas menjadi lebih lebar dan besar, membutuhkan waktu 2 hingga 3 detik untuk menutupi seluruh area. Restoran itu tenggelam ke dalam keadaan kegelapan yang tidak wajar, seolah-olah telah dipindahkan dari dunia nyata. Mistral tidak ragu atau menyerang secara langsung. Dia mengeluarkan sebuah kotak perunggu yang dilapisi banyak permata rubi dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Itu adalah bola kaca transparan yang menyerupai bola mata. Kemudian, Sanguine Earl, Mistral, meringis saat bola kaca itu jatuh dari jarinya dan mendarat ke bawah. Bola kaca itu memancarkan kilau di kegelapan saat ia terus-menerus mengubah arah dan bergerak menuju sesuatu di udara seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Akhirnya, bola itu mendarat di sebuah ruangan di lantai 2 restoran. Sebuah cahaya putih yang menakjubkan meledak. Seolah-olah sebuah matahari telah terbit di ruangan itu, menerangi segalanya. Cahaya itu membuat semua korupsi, dekadensi, kejahatan, kematian yang tidak mati, dan kegelapan cepat meleleh. Mistral yang sudah menutup matanya, tiba-tiba mengernyit dan mengeluarkan suara bingung. Dia tidak merasakan adanya perlawanan dari restoran itu. Sharon, yang melihat ke bawah dari atas, mengarahkan tatapannya. Meskipun tidak banyak perubahan dalam ekspresinya,
Rambut pirangnya yang terikat erat tampak sedikit bergetar. Setelah matahari terbit, ia dengan cepat terbenam. Cahaya putih yang terang bersinar tanpa daya dan diam di dalam kegelapan. Karena ini adalah barang yang ditujukan untuk roh jahat, bangunan di restoran tidak mengalami kerusakan. Sanguine Earl, Mistral, membuka matanya dan melihatnya selama 2 detik sebelum mengangkat tangan kanannya dan menggenggamnya. Kegelapan di atas restoran seketika hidup, berubah menjadi rantai ilusi yang mengikat seluruh atap. Di tengah suara yang nyaring, atap itu dipaksa dicabut dan tergantung di udara. Tanpa rintangan ini, baik Mistral maupun Sharon dapat dengan jelas melihat situasi di ruangan target. Di atas meja persegi yang dilapisi linen, sebuah transceiver radio terletak di atasnya dengan pesan telegram yang telah ditranskode di sampingnya. Sebaliknya, tanahnya berwarna biru indigo dan hangus. Di sisi lain ruangan, ada sebuah piano tua. Bangku piano berwarna coklat dan tampak baru saja dipindahkan. Di atas piano, ada secangkir anggur merah. Ada sosok kecil berwarna daging yang terendam di dalamnya. Adapun dekorasi dan tata letaknya, itu seperti rumah normal pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bubuk herbal dan ekstrak minyak esensial yang tersebar di sekitar. Ini membuat Sharon, yang dapat langsung memperoleh informasi dari dunia roh, berpikir, orang di sini baru saja pergi. Sebelum dia, bersama Earl Mistral dan Marquis Nibs, dapat beraksi, sosok berwarna daging yang terendam dalam anggur merah memancarkan cahaya berkabut. Cahaya itu langsung membesar dan menyala, membentuk bulan merah raksasa di ruangan. Cahaya bulan merah itu menyebarkan kegelapan di daerah tersebut, membuat para demigod yang berpartisipasi dalam pertempuran merasa seolah-olah mereka berada di tanah dan melihat ke atas ke langit. Mata biru Sharon beku sejenak. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan membaliknya dengan lembut, memperlihatkan aksesori merah gelap di telapak tangannya. Aksesori itu tampak seperti bulan purnama, dan ada permata merah yang tertanam di sekelilingnya. Di tengahnya, ada simbol yang dipenuhi bulan purnama dan label-label misterius. Ini adalah Scarlet Lunar Corona yang diperoleh Sharon berkat bantuan Sherlock Moriarty. Itu terus memancarkan halo tenang, memberikan kekebalan kepada pemegangnya terhadap efek bulan purnama. Namun, bulan merah di restoran bukanlah sesuatu yang sederhana seperti bulan purnama. Itu bahkan lebih dekat dengan Blood Moon atau bahkan lebih kuat. Sebuah gelombang spiritual yang tidak dapat dijelaskan muncul, membuat area yang diisolasi oleh sayap raksasa Nibs menghadirkan perasaan aneh yang dalam dan sunyi. Meskipun Sharon memegang Scarlet Lunar Corona, dia merasakan pikiran jahat dalam dirinya berkembang, seolah-olah sebuah perubahan yang tidak dapat dijelaskan sedang terjadi. Dia secara naluriah ingin berubah menjadi roh jahat dan bersembunyi di dalam objek seperti pohon dan lampu gas di sepanjang jalan. Namun, rasionalitasnya menghentikan reaksi impulsifnya karena cahaya bulan merah tidak memiliki titik buta. Saat itu, Sanguine Earl, Mistral, melihat perutnya membesar sedikit demi sedikit. Dia merasakan kehidupan yang berdenyut dalam nadinya, perlahan mengkristal seolah-olah berusaha untuk mengambil bentuk. Sebagai makhluk supernatural yang dapat menggunakan kekuatan bulan, dia tidak bersiap untuk menghilangkan efek Blood Moon. Dia awalnya percaya bahwa dia akan dipenuhi dengan kegembiraan dalam lingkungan seperti itu, membiarkannya menunjukkan kemampuannya dengan bebas, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa perubahan abnormal ini jauh melampaui harapannya. Dia merasa jika ini terus berlanjut, dia akan melahirkan kehidupan baru. Tidak diketahui dari mana keburukan menakutkan ini berasal. Wewenang bulan mencakup kesuburan dan proliferasi. Pada saat yang sama, dari sayap kelelawar raksasa yang mengisolasi sekeliling dan menciptakan kegelapan, bulu putih tumbuh dengan cara yang sangat mengerikan. Nibs mendengus pelan saat retakan muncul di area yang disegel. Beberapa jalan jauhnya, Emlyn White yang bosan sedang menggosok Oath of Rose yang diukir dengan permata biru. Pada saat ini, Emlyn tiba-tiba memperoleh indera Earl Mistral, melihat dan mendengar apa yang dia bisa. Perasaan dan pikiran yang dimiliki Earl Mistral ditransmisikan ke dalam pikiran Emlyn setelah waktu yang lama. Dia duduk tegak ketakutan. Ekspresinya terdistorsi saat perutnya bergejolak, merasakan dorongan untuk muntah. Dengan bantuan creeping hunger, tubuh asli Klein bersembunyi di bayangan di luar restoran. Tetapi boneka yang dia kendalikan, Kiona Skilgore, sudah bersembunyi dalam kegelapan yang diciptakan oleh Nibs dan menggunakan distortion untuk menghindari isolasi. Tetap berada dalam jangkauan kendalinya atas spirit body threads. Saat itu, di bawah cahaya ilusi bulan merah,
Dia terkejut menemukan bahwa bonekanya, yang secara intrinsik mati, memiliki kecenderungan untuk bereproduksi. Dan kehidupan baru itu pasti adalah keturunan dari Mother Tree of Desire. Ini adalah sanguine ancestor Lilith, seperti yang disebutkan dalam legenda Kota Perak, serta manifestasi dari Primordial Moon yang pernah disebutkan Emlyn. Memang, Mother Tree of Desire telah menguasai sebagian dari wewenang bulan dan telah mengubahnya menjadi keadaan yang sangat jahat, jauh lebih dari yang seharusnya. Klein hampir berpindah tempat dengan bonekanya dan memasuki wilayah yang diterangi bulan merah dan teleport pergi bersama Nona Sharon ketika dia merasakan kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam dirinya. Itu adalah kebahagiaan melihat bunga di kebun saya perlahan mekar setelah malam yang panjang di tengah kabut pagi. Itu adalah kebahagiaan meninggalkan kota dan menuju pinggiran, menghirup udara segar di hutan setelah hujan, melihat jamur tumbuh. Itu adalah kebahagiaan melihat segala sesuatu tumbuh dengan sehat dengan kehidupan baru yang turun ke dunia. Bulu putih di sayap kelelawar raksasa itu benar-benar rontok saat perut Sanguine Earl, Mistral, menyusut kembali. Tatapan di mata Sharon yang berjuang untuk memegang Scarlet Lunar Corona tampak sedikit rileks. Segera setelah itu, bulan merah di restoran dengan cepat redup, seolah-olah sejumlah besar cahaya telah disedot oleh seseorang. Akhirnya, bulan merah itu menghilang dan segalanya kembali normal. Apakah Sanguini Duke Olmer mengambil tindakan? Klein mengangguk dengan pemikiran mendalam dan terus bersembunyi di bayangan. Mistral menahan amarahnya dan melihat ke bawah ke ruang makan. Dia berkata dengan suara rendah. Target tampaknya telah mendeteksi sesuatu sebelumnya. Tidak terlalu awal. Menggabungkan situasi saat ini dan wahyu yang diperoleh dari dunia roh, Sharon memberikan jawabannya. Mata merah cerah Mistral menunjukkan kilatan aneh saat dia mengamati selama beberapa detik sebelum berkata, "Hampir pada saat kami datang, orang itu pergi. Orang yang meninggalkan secangkir anggur merah dan boneka aneh. Perangkap ini tidak terlihat seperti disiapkan. Ini lebih mirip dengan pengaturan mendadak." Setelah mengatakan itu, Mistral melihat Sharon dan berkata, "Bagaimana mereka mendeteksi bahaya pada waktu yang tepat seperti itu?" Ekspresi Sharon tenang saat dia menjawab, "Itu bukan karena Mother Tree of Desire. Dewa jahat ini tidak mampu menyuntikkan terlalu banyak energi ke dalam kenyataan, membuatnya sulit bagi dia untuk mengirimkan peringatan dini." Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litenovel.id. Komentar. Be the first to comment. 0 comments. Sakura Novel. Daftar novel request. Light novel. Web novel. Novel tamat. Copyright 2026 Sakura Novel. All rights reserved. All novels and content on this site are shared for entertainment and educational purposes only. All rights belong to their original authors and publishers. We do not claim